Oke, untuk semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang semuanya. Untuk pertemuan kedua ini, kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya kan sudah kita implementasikan beberapa elemen HTML ya. Nah, terakhir kita sudah buat table ya, table di HTML. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan mengimplementasikan CSS. CSS itu yang kemarin sempat saya sudah implementasikan. Jadi untuk CSS pertemuan kali ini akan lebih lebih tingkatnya lebih ke atas lagi. Jadi kita bisa mendesain tampilan table, tampilan halaman itu lebih menarik lagi dari kemarin. Kemarin kan cuman warnanya itu aja ya, ada hitam, putih, dan lain sebagainya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita fokus ke desain dengan HTML dan CSS. Jadi semuanya buka Visual Studio Code-nya masing-masing. Salam. Silakan masuk. Oh ya, silakan. Oke, buka semua ininya ya. Projectnya kemarin, projectnya saya buka di desktop kemarin ya. Pertemuan 1. Sudah bisa kan buka projectnya masing-masing? Di sini jangan lupa juga dibuka hasil projectnya kemarin ya. Hasil projectnya kemarin baru sampai sini ya. Sampai sini ada yang mau dipertanyakan?
Gimana? Sudah terbuka semua projectnya masing-masing? Sudah? Yang di Visual Studio sudah? Sudah semua ya? Kalau sudah, coba perhatikan di Visual Studio Code-nya masing-masing. Hasil kemarin itu adalah kita sudah membuat table ya, ini table dengan style apa adanya atau tampilan yang apa adanya ya. Dan saya informasikan bahwa untuk penulisan, perhatikan apa yang saya tuliskan di sini ya. Dia ada kayak tangga masuk. Jadi kalau apa namanya, untuk supaya ini ya, apa namanya, rapi bahasa codingannya, kita nulisnya kayak gini supaya terstruktur dan rapi, jadi kelihatannya tidak terlalu apa namanya, kacau nanti dilihat. Jadi ada tab masuk setiap ada tag HTML di sini, tag HTML, tab masuk lagi, tab masuk kayak gitu. Jadi kita harus konsisten dalam menuliskan menuliskan codingannya di sini seperti itu. Jadi untuk tampilannya seperti ini ya hasilnya. Jadi ini bisa kita juga warnai sesuai dengan apa yang kita ingin. Ya. Oke, sudah terbuka semua ini kan. Jadi coba kita membuat lagi membuat table baru. Di sini perhatikan di depannya, di layar kelihatan ya? Sini kita buat file baru di Visual Studio Code-nya, coba buka semua. Sini kita buat file baru, new file, klik kanan ya, klik kanan baru new file. Sini tuliskan index CSS HTML kayak ini ya, index garis miring minus CSS titik HTML, terus enter, nanti jadi. Yang ini ya, index CSS titik HTML. Sudah. Nah selanjutnya sama ya, cara penulisannya. Kalau kita lihat di indeks HTML ini tidak jauh beda kita nulisnya ya. Nah, jadi nanti kalau semuanya ada apa namanya, membuat file baru, file HTML baru, kebanyakan nanti seperti ini tampilan struktur kodenya.
ya. Ini yang diulang-ulang. Oke. Coba kita di sini implementasikan. Yang kayak kemarin tanda seru ya. Huruf pilih yang pertama. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Di sini titelnya saya rubah menjadi latihan HTML dan CSS. Seperti ini tampilannya. Sudah? Sudah atau belum? Terus selanjutnya saya di sini mau tampilkan icon ya, favicon, link favicon seperti ini. Ini yang dipilih. Link favicon nanti tampil seperti ini. Sama kayak kemarin ya. Ini kita panggil foldernya terus gambar 1. Apa? Ini link favicon. Ulang ya. Link favicon yang ini. Pilih saja, diklik, baru hurufnya diganti menjadi gambar yang sudah ada di tempatnya kalian. Itu namanya masing-masing ya. Sudah sampai sini? Selanjutnya
ini codingan ini kita ambil ya dari indeks HTML yang kemarin, itu kita copy paste atau di blok seperti ini, dari style sampai penutup stylenya kita blok, kemudian di copy, klik kanan copy atau Ctrl C, klik kanan copy, terus paste ke sini, di bawahnya link favicon, enter 2 kali, kemudian paste seperti ini. Bisa. Sudah sampai sini? Sudah. Yang lain gimana? Sudah? Yang lain gimana? Sudah? Sudah semua ya? Sudah. Terus kita buat tabelnya, geser ke bawah, cari body ini ya, pembuka body, di bawahnya enter sini ya, enter 2 kali, body, di ini penutup body ya, bedakan nanti jangan di bawahnya penutup body ya, di bawahnya body yang ini yang pembuka. Terus tulis table, ini pilih saja table, terus di sini t-head ya, t-head pilih yang ada pilihan di sini, t-head seperti ini, enter lagi, tr, pilih yang tr, enter lagi, th, yang ini ya, th nya yang di atas, terus sini kasih ketik nomor, kemudian kita gandakan itu di copy paste ya, klik blok seperti ini, copy, enter di bawahnya penutup th ini, enter gini, paste, nomornya ganti nama, begitupun seterusnya sampai alamat dan nomor HP seperti ini.
Silakan. Selanjutnya di sini di bagian penutup T-hit ya, T-hit. Enter satu kali, tulis T-body. Pilih yang T-body ini ya, yang ada pilihannya sini. Klik saja, nanti jadi seperti ini. Kemudian enter. Kemudian enter, terus tulis TR. Pilih yang TR juga di sini. Klik enter lagi. Seperti ini bentuknya, kemudian TD. Pilih TD. Nanti hasilnya seperti ini. Ya. Kolom nomor diisi dengan nomor 1. Terus kolom nama seperti ini ya. Jadi nama, alamat, nomor HP. Itu kolom 1. Kolom 2 nama, kolom 3 alamat, kolom 4 itu nomor HP. Jadi yang di TD di bawah sini, yang di T-body itu TD nomor itu akan menampilkan angka 1 ya, sesuai dengan kolom table. Kemudian TD nama itu nanti akan menampilkan namanya. Kemudian TD alamat itu akan menampilkan TD alamatnya. Dan TD nomor itu nanti akan tampil di kolom TH nomor HP. Coba kita cek di di browsernya masing-masing, dan hasilnya seperti apa. Jangan lupa disimpan ya. Saya buka di sini di projectnya, itu di desktop programmer pertemuan 1 itu kan ada index CSS ya, itu diklik 2 kali saja langsung. Klik 2 kali atau di open with. Nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi coba kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Di Visual Studio Code sini, geser paling atas ya. Geser paling atas, di sini nanti ada style. Kita tuliskan di bawahnya kurung kurawal ini. Enter satu kali, tulis TR hover background color, ini aqua.
seperti ini, TR hover background color aqua. Oke. Jadi untuk tampilannya bisa dilihat, ini kan jangan lupa disimpan dulu ya. Untuk tampilannya di sini di browsernya, di refresh, ada nggak tampilannya di situ? Nggak ada ya. Jadi kalau disorot gini baru muncul. Baru muncul kan? Jadi yang tidak muncul berarti ada yang salah itu. Ada yang tidak muncul. Di sini saya coba untuk membagi dua tampilan ya, supaya lebih gampang kelihatannya. Geser ke sini, muncul nanti seperti itu. Saya belah menjadi dua, kira-kira kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Ah, kelihatan ya? Kalau kelihatan, saya bagi dua saja gini. Sorry. Ya. Saya bagi dua seperti ini, supaya nanti kalau ada perubahan langsung tampil di samping. Kalian kalau mau ikuti, nggak apa-apa, ikuti saja kayak seperti ini tampilannya. Ya, supaya kelihatan nanti ketika ini tidak pindah-pindah halaman gitu. Geser saja ke samping kanan kiri. Jadi tampilannya nanti seperti ini. Oke, sudah ya. Kalau yang lain kita coba untuk mewarnai bagian ininya, atasnya. Yang apa namanya? Headernya ini atau kolom tabelnya kita coba warnai ya. Caranya di sini ya. Saya kasih enter satu kali samping kurung kurawal sini. Enter dua kali. TH kurung kurawal, tutup kurung kurawal, enter kayak gini. Kemudian tulis color, sini blue ya, red deh supaya kelihatan warnanya. Terus salah, white. Terus background color, ini pakai biskuit seperti ini ya. Nanti hasilnya seperti ini. Ganti warnanya ini, yang color ini ganti warnanya black, hitam kayak gini. Oke, sudah bisa. Enter dua kali, kemudian tuliskan TH, TD, kurung kurawal, dan tutup kurung kurawal seperti ini. Terus di tengah-tengahnya kurung kurawal, enter ke bawah, tulis padding D nya 2, 10 px,
seperti ini. Jangan lupa disimpan, dan inilah hasilnya. Padding 10 px. Hasilnya nanti seperti ini. Saya ulangi ya. Ini kita akan membuka sebuah window baru atau lembar kerja baru di Visual Studio Code. Caranya klik file, kemudian klik new window. Diklik, nanti muncul lembar barunya. Seperti ini ya. Jadi kosong dia ya. Tunggu. Ya oke, nanti tampilannya seperti ini ya. Kosong. Terus di sini buka open folder, klik tombol open folder, kemudian pilih project di desktop, programmer, terus select folder ini. Jadi kita pilih programmer ini ya, langsung select folder. Jadi nanti ini tulisannya programmer di sini. Kemudian select folder. Harusnya tampilannya seperti ini. Ya, ada folder pertemuan 1 dan ada 2 file index.css dan index.css HTML dan index.html. Seperti ini. Ya oke, kita perhatikan dulu di layar ini. Untuk membuat file baru, coba kalian semua klik pertemuan 1 ini, foldernya. Kemudian di sini, kita di area sini ya, klik kanan, kemudian new file. Terus di sini kita isikan index div HTML. Index garis kurang atau minus, kemudian div titik HTML.
lalu enter. Saya ulang ya, saya hapus dulu ini indeks HTML ini. Sini kita klik dulu ini folder pertemuan 1, klik kanan, ini sampai ada warnanya kayak gini ya, artinya dia aktif kayak gini. Klik kanan, new file. Nah, klik kanan, kemudian new file, terus tulis index HTML, index div HTML, enter. Seperti biasa ya, di sini klik ketik tanda apa namanya, tanda seru, pilih, kemudian titelnya diganti menjadi latihan div HTML dan CSS. Kemudian di sampingnya titel,
Mana semuanya sudah selesai? Belum? Sudah semuanya? Coba perhatikan di layar semua. Di sini kita tambahkan seperti yang di file sebelumnya, itu favicon ya, link favicon seperti ini. Nanti pilih yang baris ini ya, link favicon ini. Terus isikan file gambarnya sesuai yang ada di komputernya masing-masing. Gambar 2, nomor 1, JPG. Seperti ini ya. Jadi di sini kan ada folder IMG. Nah, itu yang kalian panggil nama filenya. Sudah semua? Seperti biasa lagi, kita tulis kontennya di body ya. Di body tulis div. Beda gimana? Hah? Link? Tampilannya beda gimana? Hapus dulu gara itu. Coba tulis ulang. Ya. Kan huruf besar, huruf kecil. Huruf kecil itu, huruf kecil semua. Salah. Ya. Huruf kecil, jangan pakai huruf besar. Sudah semua ya? Ada yang masalah lagi?
Oke, dilanjut ya. Ini di bagian body, di dalamnya body saya isi sebuah konten. Ini div ya. Kemudian pilih ini divnya, terus enter ke bawah kayak gini. Kemudian isi H2. H2 tuh heading ya, title, heading atau title. H2 sini tulis judul halaman seperti ini. Enter lagi, di bawahnya H2, di bawahnya H2 itu kita tulis P itu adalah paragraf. Pilih yang P di atas ini ya, nanti tampilnya seperti ini ya. Di tengah-tengah sini antara setelah penutup ini ya, P pembuka dulu ya, di tengah-tengah sini, atau bisa nanti di enter dulu gini. Tulis saja di sini, ini adalah paragraf pertama di dalam div. Sudah, enter ke bawah lagi, di bawah penutup P ya, penutup P kayak gini. Kita tulis juga P lagi di sini ya. Masih di dalam div ya, ini divnya, div penutup, ini div pembuka. Jadi jangan di luar sini ya, jangan di sini ya, tetap di dalam sini ya. Ini H2, ini P-nya. Terus di sini kita tuliskan P lagi. Tuliskan P lagi seperti ini. Enter gini. Apa ya di sini? Tanggal mungkin ya. Tanggal 10 nomor berapa ini? Tanggal 16 Juli 2024. Sudah semuanya? Setelah itu kita coba buatkan style CSS-nya atau desain tampilan ini, tampilan div-nya, supaya ada warna yang bisa kita lihat. Di bagian paling atas, di bawahnya ini ya, bawahnya link icon ini, enter 2 kali, tulis style, pilih style ini, pilih stylenya, kemudian enter kayak gini. Enter ini ke bawah supaya ada space. Ya, seperti ini. Terus di sini kita tulis div
kurung kurawal, tutup kurung kurawal kayak gini. Ini div saya panggil karena saya ingin merubah warna dari elemen div ya. Jadi kalau semuanya ada 5 div, itu nanti warnanya akan sama semua. Paham nggak? Jadi kita merubah warna itu langsung dari elemen HTML. Nah, nanti kita rubah metode-metodenya, kita pakai ID ataupun pakai kelas. Ini kita pakai dulu elemennya. Elemen div, kemudian tulis background color seperti ini. Ini kita tuliskan biskuit seperti ini. Sudah. Selanjutnya kita buka projectnya lewat folder projectnya ke mana? Ke browser. Ini ya index div. Kalau kita ke desktop, kemudian ke project folder, namanya programmer, kemudian folder selanjutnya itu pertemuan 1. Di sini nanti ada index div. Di pertemuan 1, di folder pertemuan 1 itu index div ya. Kemudian di sini kita klik kanan, open with Google Chrome. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Jadi selanjutnya apalagi? Nah, kalau kita lihat di sini dia cuman memberi warna di bagian div saja ya. Di khusus yang dibungkus sama div. Jadi sisanya masih warna bawaan atau warna putih. Nah, di sini kita bisa lihat judul, teks dan ini itu masih berdempetan dengan tepi warna dari div ya. Itu kita bisa kasih padding supaya lebih masuk ke dalam. Ada jarak antara tepi ini ya, tepi ujungnya, dan itu bisa kelihatan lebih menarik lagi. Nah, contohnya masuk ke visual kodenya lagi. Di bagian sini background color, enter ke bawah, tulis padding. Di sini 10 px. Jangan lupa disimpan. Kalau sudah,
tampilannya nanti di browsernya di refresh ya, seperti ini tampilannya. Jadi ada jarak antara tepinya, garis tepinya dan atas. Harusnya ada tampil ya. Kalau tidak tampil biasanya typo tulisannya. Oke, sampai sini ada masalah? Ada masalah nggak? Ada masalah. Gimana yang lain ada masalah nggak nih? Nggak ada sih. Jadi selanjutnya kita coba gandakan ini ya. Gandakan ini div, kita blok ini ya. Judul halaman ini sampai div-nya kita blok. Kemudian copy. Klik kanan copy ya. Kemudian di bawahnya div ini, div penutup, enter ke bawah 2 kali. Kemudian klik kanan di bagian sini dan paste seperti ini. Hasilnya nanti ada 2. Jadi ada 2. Judul halaman dan judul halaman 2. Terus ini kan masih apa namanya, masih kayak tergabung ya. Jadi gimana caranya judul div yang pertama dan div yang kedua ini memiliki jarak antara keduanya supaya kelihatan dia pembungkusnya yang mana gitu. Caranya kembali ke sini, terus di bagian atas ini, bagian style, ini tambahkan
margin bottom 20 px seperti ini. Jadi di sini bisa kita perhatikan ya. Oke, bagian sini itu margin bottom, di bawahnya padding ya. Di bawahnya padding, jangan ada yang di luar kurung kurawal. Jadi kalau di luarnya itu mungkin akan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan tampilannya. Jadi ini background color bisa kalian ubah-ubah sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Warnanya apa? Terus untuk padding ini bisa kalian ubah-ubah juga sesuai dengan keinginan kalian masing-masing juga. Sama juga ini margin button. Berapa margin bottom yang akan kalian inginkan. Ini margin button itu memberikan jarak di masing-masing div. Nah, jaraknya di bawahnya itu nanti dikasih jarak 20 pixel. Px itu pixel ya. Oke, semuanya sudah. Nanti tampilannya itu seperti ini tampilannya ya. Dia ada jaraknya. Ini jaraknya 20 px ke bawah. Nah, gimana kalau semuanya kita mau kasih warna yang satunya yang berbeda? Kalau untuk warna yang berbeda, kita harus memberikan sebuah ID ataupun kelas. Jadi bukan elemennya langsung yang kita gunakan. Misalnya kita coba buka di sini ya. Ini kan kita pakai elemennya langsung. Jadi maka keduanya itu kalau kita rubah ini apa namanya background color, maka keduanya akan berubah juga. Misalnya saya rubah aqua ya. Nah, jadi dua-duanya berubah nih. Tuh. Nah, kalau mau kita rubah salah satunya, ini div kita ganti. Tapi sebelum itu kita harus tambahkan ID ya, ID atau kelas.
atribut ID di masing-masing div-nya ini. Nah, di div pertama saya coba tambahkan kelas, atribut kelas di sini namanya apa nama? Judul 1. Judul 1 seperti ini. Ya. Oh, satu angka atau satu tulisan deh. Di dalam div ya, di dalam div kita tuliskan kelas seperti ini. Ini ada kurung siku ya. Berarti dia masih di dalam elemen. Kemudian di div berikutnya itu sama ya. Jadi kalian tinggal cari pembuka div seperti ini. Ini kita tuliskan juga kelasnya. Ini div, ini div. Ini kita tuliskan atribut kelasnya juga. Seperti ini judul 2. Diperhatikan baik-baik ininya ya, apa namanya? Kurung sikunya saya nulisnya di mana, saya tulisnya di mana. Itu diperhatikan ya. Jadi kalau salah tulis biasanya tampilannya nggak tampil. Sudah semua sampai di bagian ini kita sudah sesuaikan ya. Jadi kalau sudah, saya geser ke atas di bagian style lagi. Ini div ini, elemen div yang di style saya rubah menjadi titik judul 1. Ini sesuai dengan nama kelas yang sudah kita buat ya di bagian div masing-masing. Judul 1. Kemudian di copy saja ini. Di blok ya dari kurung perawal ini sampai sini sampai titik. Kemudian copy, enter ke bawah. Di kurung perawal itu di enter ke bawah. Kemudian di paste. Judul 1 ini kan ada 2. Yang satunya kita ganti menjadi 2. Yang sudah sampai sini coba lihat, perhatikan anunya, apa namanya, tampilannya bagaimana. Jangan lupa disimpan. Kita akan coba membuat tampilan ini kan vertikal ya. Vertikal itu ke bawah, apa namanya, tersusun ke bawah. Saya maunya membuat dia menjadi horizontal. Jadi nanti menyusun ke samping. Jadi ada 3, apa namanya ini, 3 kotak ini. Jadi nanti dia akan ke samping, bukan ke bawah. Jadi di bawahnya ada kosong. Ya nanti ke samping ke sini ini terbagi menjadi 3. 1, 2, 3. Ya, jadi di sini nanti warna biru, warna coklat dan warna merah darah. Ya. Jadi tersusun ke horizontal ya. Ini kan masih vertikal. Nah, caranya cukup lumayan gampang. Cuman tinggal ditambahkan 1 baris saja. Di bagian style ya. Semuanya buka di bagian style. Di pembuka sini, di samping sini, pembuka style ini, enter ke bawah.
ya, enter ke bawah, kemudian tulis, kita akan susun dia ke semua elemen ya, semua elemen div seperti ini ya, seperti ini div kurung kurawal dan tutup kurung kurawal, enter ke bawah. Sini kasih width dth titik berapa sini, 30%, koma 30%, seperti ini ya. Enter lagi ke bawah, display titik 2 titik koma ini. Sini inline block. Kalau sudah selesai, coba buka projectnya di on, kemudian di refresh, apa hasilnya. Bergeser ke samping kan? Yang nggak bergeser berarti ada yang salah. Bergeser semua ke samping. Tersusun semua ke samping ya hasilnya. Jadi cuman script ini yang digunakan untuk menyusun balok kotak-kotak itu ke samping kanan. Semuanya berhasil nggak? Berhasil semua ya. Nah, oke, selanjut. Ada juga seperti ini untuk tampilan tersusun ke samping. Dia bentuknya kayak nempel ya. Kalau yang sekarang itu kan bentuknya tidak nempel, ada spasi jaraknya. Nah, ada jarak ininya ya. Ini kan tidak nempel nih. Nah, kalau kita mau kasih dia nempel, jadi menyatu dengan warna biru, itu caranya di sini kita rubah menjadi yang inline block ini menjadi grid ya. Displaynya ganti menjadi grid. Kemudian width-nya kita hapus. Width-nya dihapus. Terus di bagian display grid ini center ke bawah. Terus tulis grid template column seperti ini. Terus di sini kita tulis 33% sebanyak 3 kali, 33%. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau sudah selesai bisa di save, kemudian ditampilkan di projectnya di browsernya ya, hasilnya kayak apa. Gimana hasilnya? Berubah nggak? Berubah turun ke bawah ya. Harusnya dia menyatu. Harusnya dia menyatu, tapi dia malah turun ke bawah.
Nah, caranya kita coba ubah di bagian sini ya. Ini diperhatikan betul-betul ya. Karena nanti kalau typo gagalnya agak bingung nanti kelihatannya. Di yang pertama sini kan ada tanda ini ya, tanda segitiga terbalik ini. Ini bisa diklik seperti ini hasilnya nanti. Ini namanya minimize ya. Terus ini juga di minimize di bagian div judul 2 juga di minimize, judul 3 juga di minimize. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini kurang lebih. Judul 3 juga di minimize. Jadi biasanya yang tidak muncul segitiga seperti ini itu biasanya tidak ada penutupnya ini. Penutup div itu tidak ada biasanya. Dan begitupun yang lainnya. Yang penting semuanya ada penutupnya, itu pasti bisa di minimize. Kalau tidak ada penutupnya itu biasanya hilang minimize. Contohnya ini ya, ini kan tidak ada div-nya ya. Nah, ini kan tidak ada minimize-nya di sini. Harusnya di sini tuh ada di sampingnya ini karena dia tidak memiliki penutupnya. Harusnya dikasih penutupnya di setelah sini di penutup div seperti ini. Jadi kalau ada penutup div, dia maka punya minimize seperti ini. Paham tidak kira-kira? Jadi di minimize juga ini di judul 3. Terus selanjutnya apa lagi nih? Selanjutnya coba kita buat satu elemen di body, di enter 2 kali sini. Bagian sini ya, body di enter 2 kali. Kemudian di sini div, buat elemen div, pilih div seperti ini. Enter ke bawah di tengah-tengah div ya, enter ke bawah seperti ini. Kemudian selanjutnya kita coba cut beberapa codingan yang ada di sini semuanya ya. Jadi dari judul 1, judul 2, judul 3 itu kita cut. Klik kanan, cut. Di blok dulu, jangan lupa. Di blok, kemudian di cut. Di cut, terus arahkan kursornya di sini. Kasih tab 1 kali ya. Arahkan kursornya di bagian sini ya, di tengah-tengah div ini dan ini. Ini kursor saya di sini ya, ini yang aktif ini, kedip-kedip. Klik kanan di bagian sini ya. Di bagian tengah-tengah ini, diklik kanan, kemudian paste. Nah, nanti dia ada di tengah. Jangan lupa disimpan. Jadi susunannya nanti seperti ini.
Jadi susunannya nanti seperti ini ya, bisa di minimize judul 1, judul 2, dan judul 3. Nah, jadi di minimize supaya kelihatan sedikit codingannya. Jangan lupa dirapikan dulu ya di bagian sini. Ini kalau seumpamanya dia ada di depan begini, ini kan sejajar ya. Nah, bisa di blok bagian sini saja. Nah, ini baru tap satu kali supaya dia masuk ke dalam. Terus selanjutnya apa lagi? Selanjutnya di bagian div yang paling atas ini, div yang ini kita yang paling atas ini tambahkan kelas ya. Kelas namanya container. Container seperti ini. Kalau sudah ditambahkan, selanjutnya kita masuk di stylenya ya, style CSS di atas, geser ke atas, paling atas. Paling atas coba kita rubah div ini, yang ini ya. Div ini kita rubah menjadi titik kontainer. Container, kayak gini tulisannya. Titik kontainer. Sama nanti juga yang di bawah itu di kelasnya div itu juga kontainer ya, tulisannya harus sama ya. Kalau beda di sini dengan yang di sini itu nanti tidak ketemu kelasnya, harus sama ini. Jadi kalau mau tidak berbeda, copy saja ini. Kalau sudah ditulis di sini, copy paste ke atas ini. Hasilnya nanti sama aja. Jangan lupa disimpan, baru kemudian coba dicek di browsernya yang sudah ya. Yang belum coba diselesaikan dulu.
di sini kita akan lanjut untuk membuat tombol ya. Tombol dengan JavaScript. Tombol dengan JavaScript sederhana lah istilahnya. Jadi langkah pertama kita coba buat file baru di folder ini ya, pertemuan 1. Klik kanan, kemudian new file, terus tulis di bagian sini, langsung saja tulis ya, index javascript.html, index javascript .html, enter. Yang ini ya. Udah. Selanjutnya di sini seperti biasa tulis tanda seru, kemudian pilih yang pertama atau tab atau enter bisa ya. Kemudian di sini titelnya kita ganti menjadi latihan JavaScript dan HTML. Sudah? Sudah atau belum? Sudah. Selanjutnya jangan lupa bikin favicon ya, di bawahnya titel, link, terus pilih favicon seperti ini. Terus tuliskan folder gambarnya, nomor 1.jpg saya. Seperti ini sudah. Kalau sudah, nah selanjutnya kita coba bikin tombol ya di body, enter 2 kali seperti ini. Terus tulis button, pilih yang tipenya button ya, button ini, pilih yang ini, klik saja seperti ini nanti hasilnya ya. Silakan. Oke.
Kalau sudah, coba masuk ke project, folder projectnya di desktop, kemudian programmer, folder pertemuan 1, indeks JavaScript. Coba di open ini, open with Google Chrome. Nanti hasilnya seperti ini. Ulangi. Ini aja ya, baru ini saya tulis di sini. Buton tipe buton. Buton tipe buton. Udah semua? Tombolnya sudah ditulis ya. Sini di bagian sini ya, samping sini. Ya, bagian sini itu diisikan dengan nama klik saya ya. Klik saya. Seperti ini. Di sini ya, di depan kurung perawal ini, kurung siku, tulisnya di sini. Perhatikan ya tulisannya di mana. Oke, sudah? Kalau sudah, kemudian kita tambahkan atribut. Namanya atribut, berarti kita tulis di dalam elemennya HTML, dalam elemennya buton ya. Di sampingnya tipe ini ya, yang subblok ini, samping sini, klik samping sini ya, spasi, on click ya. Pilih saja ya, nanti kalau muncul on click itu pilih saja on clicknya. Kemudian alert, tombol berhasil diklik.
Kalau sudah, tulis script di paling bawah, di bawahnya button ya. Di bawahnya button spasi 2 kali, script. Nanti seperti ini hasilnya. Script, enter ke bawah ya, seperti ini. Tulis function hitung seperti ini. Wah, function hitung kurung biasa, kemudian kurung siku. Sudah? Terus di dalam kurung siku, kurung kurawal, enter ke bawah, terus tulis cons A sama dengan 1, cons B sama dengan 1. Terus cons hasil sama dengan A tambah B. Iya, seperti ini. Kemudian untuk menampilkan hasilnya, dokumen get element by ID. Di sini ID hasil ini kita ambil, copy ya, taruh ke sini. Terus setelahnya penutup kurung, ini inner HTML hasil seperti ini. Ini tulisannya harus sesuai dengan apa yang saya tuliskan di sini ya. Get element by ID karena ada huruf besar huruf kecil, itu diperhatikan karena kalau tidak sesuai itu biasanya gagal. Terus ini juga inner HTML, perhatikan penulisannya, jangan ada yang typo ya, typo sedikit itu gagal. Sudah semuanya? Belum?
Kalau sudah, jadi selanjutnya ini pastikan sudah sesuai ya bagian ini. Jadi jangan ada yang typo. Terus di bagian tombol sini, bagian tombol kita tambahkan atau saya tambahkan atribut baru yang namanya on click. Ini ya, on click di tombol. Kemudian function hitung saya panggil di sini. Berarti dipanggil gini, hitung kurung buka kurung tutup kurung. Seperti ini. Jangan lupa disimpan kalau sudah.